Jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatat, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses si Pencatat. Dan untuk mengenai testimoninya, kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat. Kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah, seperti ini. Kalian bisa cari testimoninya karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @taruna_indonesia_tv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM @taruna_indonesia_tv, karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi. Kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000. Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Prisa Putra. Dan di video kali ini kakak ingin memberikan informasi terkait dengan ambang batas nilai SKD. Dan di video selanjutnya nanti kakak juga akan bahas tentang bagaimana sistem, bagaimana cara penilaian, bagaimana aturan, serta bagaimana nanti pelaksanaan CAT SKD. Karena seperti yang kalian ketahui bahwasanya CAT SKD untuk sekolah kedinasan ini nanti akan dilakukan pada bulan Juli. Dan tentunya ini keterkaitan dengan pandemi COVID-19, makanya tahun ini akan diselenggarakan berbeda. Bedanya apa? Hanya di pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu tentu harus mengikuti protokol kesehatan dari pusat yang sudah diinfokan kepada kalian dari pemerintah. Nah, jadi di sini kakak akan, yang pertama kakak berikan sebelum kisi-kisi, sebelum dan lain sebagainya adalah ambang batas nilai. Jadi sebelum video ini dimulai, silakan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe terlebih dahulu, karena channel kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan dan lain-lainnya. Baik, di sini kakak sudah punya referensi, yaitu tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yaitu nomor 24 tahun 2019 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Dan kemarin kakak sempat sampaikan ke salah satu, ya ibaratnya senior kakak di Poltrada Bali ya, kakak sampaikan, kak mau izin kak ambang batas atau passing grade SKD itu untuk sekolah kedinasan mengikuti yang mana ya, tahun 2018 atau tahun 2019, karena tahun 2019 ini ada penurunan passing grade gitu loh. Tahun 2018 angkatan kakak nih tentunya passing grade-nya tinggi banget ya, angkatan CPNS kakak itu tinggi banget. Dan pada tahun 2019, mengingat dengan banyaknya gugur calon pegawai negeri sipil serta calon taruna pada tahun itu, finally dari Menpan RB itu menurunkan passing grade-nya ya. Jadi menurunkan passing grade-nya, dan di sini kakak sudah memiliki referensi. Tentu aturan ini bisa berubah, bisa enggak. Yang pasti kakak sudah menginfokan ke kalian. Dan kita tunggu kebijakan dari Menpan RB selaku penyelenggara SKD, dalam arti di sini BKN juga ya. Dan di sini ada dasar-dasar. Jadi dasar yang pertama itu untuk mewujudkan ASN tentunya ya, nanti kakak jelaskan lah. Yang penting kita ketahui dulu untuk nilai ambang batas. Jadi yang pertama, nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar atau yang kita sering kenal dengan passing grade ya, itu merupakan nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi calon pegawai negeri sipil. Nah, ini kan konteksnya CPNS. Tapi kalian yang sekolah dinas, tentunya dalam arti ikatan dinas, otomatis tahap pertama
Maksudnya setelah seleksi administrasi ya. Tahap pertama kalian itu adalah mengikuti seleksi SKD. Nah, seleksi SKD ini merupakan syarat pertama nih biar kalian bisa menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Nah, jadi seperti itu. Makanya, walaupun kalian masih statusnya pendidikan taruna, kalian wajib melewati SKD ini agar ketika kalian lulus tidak lagi mengikuti tes ini. Jadi kalian langsung jadi CPNS gitu loh. Nah, jadi di sini batas minimal ini harus kalian lewati ketika kalian ingin menjadi taruna. Nah, nih tahun lalu kan passing grade-nya tinggi. Jadi sedikit yang lolos, sedikit yang lolos, banyak yang nggak lolos kan gitu. Nah, jadi makanya tahun lalu itu ada kebijakan sistem lulus cadangan, ya. Jadi ada kebijakan lulus cadangan. Saking banyaknya yang nggak lulus, ini sekolah kedinasan tahun lalu, yang tahun 2018. Pas CPNS kemarin tahun 2019, passing grade sudah diturunkan dan finally banyak yang lulus. Kakak sudah pernah jelaskan dan kakak sudah pernah memprediksi, dan benar prediksi kakak seperti itu ya. Jadi benar prediksi kakak, banyak yang lulus, akhirnya banyak yang, walaupun banyak yang lulus ya, karena perankingan, akhirnya banyak yang nggak lolos. Lulus passing grade tapi nggak lolos perankingan. Nah, itulah situasi apabila passing grade diturunkan. Tapi apabila passing grade naik kayak tahun 2018, walaupun nilai kalian kecil, asal sesuai dengan nilai ambang batas ya kalian lulus murni gitu. Itu untuk CPNS. Contoh kakak ada pesaingnya 7, formasi 1 CPNS. Kakak nilainya ya standar gitulah, tapi memenuhi passing grade. Di bawah kakak ada yang nilainya tinggi-tinggi banget, tapi salah satu dari komponen SKD itu nggak melewati passing grade, ya nggak lolos. Otomatis kakak sendiri yang lolos waktu itu dan auto PNS jadinya seperti itu. Nah, jadi komponen apa sih yang harus kalian lewati? Yang pertama ada tes karakteristik pribadi, ya, yang kita sering sebut TKP. Kemudian yang kedua ada tes intelijensia umum atau TU. Kemudian yang ketiga ada tes wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, nanti lebih rinci dan kisi-kisinya apa kakak di next video lah. Sekarang kita fokus ke ambang batas saja dulu. Nah, di sini di pasal 3 ya, Menpaner B nomor 24 tahun 2019 ini menjelaskan tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar untuk calon pegawai negeri sipil tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yaitu, nah, jadi di sini dijelaskan walaupun ini ambang batas PNS ya, maksudnya CPNS tahun 2019, tapi ini akan dijadikan dasar untuk seleksi ikatan dinas nanti untuk kalian sekolah ikatan dinas. Makanya dengerin baik-baik, ambang batasnya antara lain. Yang pertama untuk tes karakteristik pribadi itu minimal kalian harus mendapat 126 ya, minimal kalian harus mendapat 126. Kemudian untuk tes intelijensia umum minimal kalian harus mendapat 80 ya, minimal 80. Dan terakhir untuk tes wawasan kebangsaan minimal kalian mendapat 65 ya. Jadi seperti itu untuk ambang batas dari seleksi kompetensi dasar yang dijadikan dasar dan dijadikan pedoman untuk kalian dalam seleksi SKD calon taruna tahun 2020 untuk sekolah kedinasan. So, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa melewati ambang batas. Dan bagi kalian yang sudah membeli buku kakak, selamat mencoba aplikasi CAT yang sudah kakak berikan. Ya, soalnya gitu-gitu aja sih. Dari BKN kan itu udah ada bank soalnya, jadi ya dipilih, diacak, dijadikan soal, biasanya seperti itu. Nah, makanya bagi kalian yang belum beli buku kakak, silahkan cek link di bawah. Dan bagi kalian yang belum beli baju penyemangat ya, cita-citaku, dan semoga cita-cita kalian menjadi berhasil tahun ini, silahkan cek link di bawah. Karena suara kakak udah mulai serak, udah mulai capek. Dan semoga bermanfaatlah video ini. Dan mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah tingkah atau salah apa, mohon dimaafkan ya, karena kita nggak luput dari kesalahan gitu loh. Widih.
So mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Jangan lupa bagi kalian nih beli di bawah, oke, cek link di bawah, deskripsi di bawah, dan video yang belum kalian tonton bisa kalian cek juga. Jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini karena akan selalu memberikan informasi terbaik terkait dengan perguruan tinggi Kediri Sam. Share video ini, jangan lupa like dan komen yang ingin kalian tanyakan. See you next time. Peace.